Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Qiyamul Lail pada malam ini yang saya hormati, marilah sama-sama kita bersyukur pada malam ini kita dapat melaksanakan perintah Allah yang berupa kewajiban maupun sunnah. Saya lihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini cerah-cerah nampaknya. Karena ini tidak bisa dibikin-bikin. Allah mengatakan wa may yashrah sadrahu lil Islam wa huwa nurun min rabbih. Siapa-siapa yang lapang dadanya menerima agama Islam, maka dia bercahaya min rabbih, dari Tuhannya. Jadi hadir kita pada malam ini maka saya bercahaya. Mudah-mudahan cahaya ini bisa melekat sampai akhir hayat kita, meninggalkan dunia yang fana ini. Amin. Juga kita tidak lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan rutinnya kita bersalawat kepada beliau, dalam satu kali kita bersalawat diberikan ganjaran pahalanya 10 kali dari bacaan sekali. Nah, dengan rutinnya kita bersalawat kepada beliau, insya Allah umat Muhammad yang seperti ini akan mendapat pahala dan pertolongannya nanti di yaumul kiamat, karena dia diakui sebagai umatnya yang rajin bersalawat kepada dia. Jamaah Ramadan Qiyamul Lail yang saya hormati, kita belajar pada malam ini yaitu surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah ayat 53. Rajin-rajin baca Quran, jauhi baca Quran di bulan puasa. Karena Quran ini adalah obat. Bagi yang lapar baca Quran, hilang laparnya. Gak percaya, targetkan 1 hari 1 juz. 30 hari 30 juz. Dalam rangka membaca Quran 1 juz, hilang lapar kita. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa. Jadi rajin-rajin baca Quran, surat Al-Jum'ah ayat 53 juga jadi rumah.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Hai sekalian manusia, hai sekalian hambaku, ini kulnya perintah. Kul katakan oleh engkau ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Di tahun-tahun yang kita lewati, dodos sawit melampaui batas, tinggal juhurnya. Pesawat nanam dengan asiknya, tinggal akarnya. Wa asaral hayatad dunya. Dunia itu semata-mata yang dicarinya, seakan-akan dunia itu menjamin manusia dari dunia melampaui batas. Tapi diberi kesempatan oleh Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa kamu dari rahmat Allah. Rahmat Allah ini kita. Maka kita di dunia ini gak boleh sombong, gak boleh angkuh. Ya. Falaula fadlun wa rahmatuhu, falaula ya. Maka jikalaulah bukan min fadlihi, dari karunia Allah, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, lakunanna minal khasirin, kita semua termasuk orang Yahudi. Maka kita malam ini berikan oleh Allah karunia dan rahmat, bisa hadir dalam rangka melaksanakan bersyukur, dan dimiliki oleh orang-orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, la taqnatu min rahmatillah. Maupun dia anak muda, apalagi orang tua di atas 50 ke atas, kalau bisa rajin-rajin ibadah. Ambil ibadah itu yang lebih utama dari 1:27 penanganan, ambil yang 27. Inilah yang harus kita hayati, karena orang-orang yang nanam kelapa itu, milik yang punya kelapa itu, yang diegre itu yang tua-tua. Jadi dimisalkan yang diegre itu orang tua-tua, golibnya yang meninggal itu orang tua. Tapi tidak mustahil. Beluluknya juga banyak yang gugur, banyak yang jatuh. Begitu juga manusia. Golibnya orang tua, tidak mungkin anak muda itu banyak, yang tidak meninggal banyak, apalagi corona. Maka dari itu dekatkan diri kepada Allah, bertobat. Allah ampunkan dosa-dosa kita semua yang telah lalu. Kita sesali. Dunia ini, coba Bapak lihat. Kita sekolah dulu zaman kami SR, zaman sekarang SD. Gambar dunia itu bulan. Ada pinggirnya yang bulan itu. Bahkan dunia ini berputar, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Tidak boleh kita menghinakan orang miskin. Woi, wow, orang melarat kau. Jangan. Pada satu ketika yang melarat itu berputar, dia jadi di atas. Yang kaya bisa jadi di bawah. Kata Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, wala yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan min. Jangan kamu merendahkan derajat satu kaum. Boleh jadi yang kita rendahkan itu lebih bagus daripada yang merendahkan. Begitu juga ibadah. Jangan kita merendahkan ibadah orang lain. Jangan kita merendahkan paham orang lain. Boleh jadi paham mereka lebih bagus daripada kita. Ibadah mereka lebih bagus daripada kita. Inilah yang dinamakan akhlakul karimah.
Ini pengupasan daripada ayat Al-Jumar 53. Nah kemudian mari kita baca sebuah hadis di Arba'in Nawawi. Ini yang ngaji sama saya Arba'in Nawawi, seperti Dwi, Ipul, anak-anak muda. Jadi kalau kita ngaji kitabnya, tidak satu buku dicuplik satu hadis, satu buku dicuplik satu hadis. Tapi yang namanya kita ngaji kitabnya Arba'in Nawawi itu ada 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, imam termuda, 39 tahun meninggal di Masjidil Aqsa. Ini sejak Imam Nawawi. Di dalam hadis ini, kalau kita baca sumber hadis ini ada sanadnya. An Jaririn Jundub bin Junadata wa Abi Rahman wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jarir, Jundub bin Junadah, Abdurrahman, Mu'adz bin Jabal, semoga ridho oleh Allah atas keduanya sahabat ini. Qala telah berkata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, bukan di bulan Ramadan aja. Ibadah bukan musiman. Ibadah yang disukai oleh Rasulullah, ibadah yang langgeng, bukan musiman. Coba kalimat ini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja berada, di bulan Ramadan, di lain Ramadan, di jalan, di ladang, di sawah, di kebun. Cepat datang waktu, laksanakan ketakutan kita kepada Allah. Kalimat takwa ini coba buka tafsir Jalalain As-Sayuti. Apa tafsirnya? Waqtisalul awamir waqtinabun nawahi. Laksanakan perintah-perintahnya, apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian tinggalkan larangannya. Insya Allah orang yang takwa melaksanakan dua perkara ini akan mewarisi surga yang lebarnya 7 lapis langit dan bumi. Ini Quran. Jadi kita berbicara masalah Quran. Jadi dunia lebarnya 7 lapis langit dan bumi ini disediakan oleh Allah untuk orang yang takwa. Nah mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah yang bisa melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, dari kalimat takwa tadi, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi kejahatan kita zaman dulu yang sebaya dengan umur saya dan juga anak-anak saya, banyak perbuatan-perbuatan dosa di masa yang lalu. Iringi dengan kebaikan. Di bulan puasa salami orang tua, minta maaf. Jangan belagak pintar anak-anak, jangan belagak berpuasa. Orang tua dulu susah, dia perjuangkan dengan segala doa untuk kebahagiaan anaknya. Tapi anaknya sesudah bahagia, aku hidup kaya ini dengan usahaku sendiri, bukan dari mana-mana. Bahkan orang tuanya digubakan, naudzubillah. Orang tua doanya ini walaupun dia tidak memberikan harta, tidak ada dinding untuk mendoakan anaknya. Hargai orang tua. Apabila ini ada
dosa-dosa kita di zaman yang lalu, masalah orang tua iringi dengan kebaikan. Salami orang tua, jarahi orang tua, berikan nafkah kepada orang tua kita. Minta doanya kepada orang tua kita. Insya Allah anak yang seperti ini akan bahagia dunia akhirat. Apalagi orang tuanya yang sudah tidak ada. Teteskan air mata kita di akhir sholat malam ini. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diampunkan dosa kedua orang tua kita disebabkan doa anak-anak yang saleh. Jamaah Ramadan, Bapak Ibu yang saya hormati, iringi perbuatan yang jahat itu dengan kebaikan. Insya Allah yang baik itu bisa menutupi kesalahan yang kita perbuat di masa lalu. Yang ketiga hadis ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Seluruh amal kalau diperhitungkan yang paling berat amal itu timbangan kebaikannya tidak ada lain adalah akhlak. Perlu dibekasilah kita kepada orang lain. Jangan kasar, jangan ini sekiranya orang tidak senang, jangan kita perbuat. Ini juga akhlak yang baik. Yang terakhir, untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita, ini sebagai pemimpin punya tanggung jawab. Alhamdulillah, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah tadi malam mengumumkan. Saya bersyukur sekali. Tempat parkir di depan. Jangan sampai kita siap parkirkan nongkrong-nongkrong di kereta kita. Ya. Cerita masalah dunia dan masalah yang lain. Maaf, warga Muhammadiyah, saya mohon jangan membuat kesalahan. Kalau Muhammadiyah bikin salah sedikit saja, sedikit sekali bisa macam bola ke saya. Warga Muhammadiyah membuat salah satu jengkal bisa satu harta. Karena orang mencari-cari kesalahan warga Muhammadiyah. Kenapa? Karena rujukannya Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi untuk menutupi satu perbuatan yang salah diiringi dengan kebaikan, coba kita buka hadis. Hadis ini sanadnya dari Ibnu Mas'ud. Nilai hadis ini hasan. Tapi waqala Ibnu Tibatin Nusi sebagian kitab mengatakan hasanun sahih. Apa hadisnya? Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahharu bi baitin. Simak hadis ini, man tatahharu bi baitin. Mannya ini manzul akli, ya. Punya sahab. Siapa-siapa yang bersuci, mandi, pakaian bagus, pakai wangi-wangian, tatahhar bi baitin, di rumahnya, summa masa, kemudian pergi berjalan ila baitin min buyutillah, menuju rumah dari rumah Allah, dia datang min faraidillah, untuk menunaikan ketetapan fardu yang diperlukan oleh Allah Ta'ala. Ka'annaha khutuwatu ihdaha tahuttu khodi'atuh wal ukhra tarfa'u darajatahu. Rawahu Imam Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan Ibnu Hibban. Perawi hadis semua ulama meriwayatkan ini. Apa? Siapa-siapa yang mandi pada hari itu, bebersihan kemudian menuju rumah Allah untuk menunaikan ibadah fardu maupun sunahnya.
Ka'annaha kanat, ada ia orang tadi yang berangkat tadi satu langkah dilangkahkan dari rumah sampai ke rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban akan menghapus satu kesalahan. Berapa langkah dari rumah? Ini ada yang mulai banyak tanya, kalau pakai Honda Pak, kalau pakai mobil Pak, pakai kapal terbang, pakai helikopter, yang dicatat kalau Anda jalan perhitungan berapa? Jangan ke sana kemari pertanyaannya. Coba dihitung langkah saudara dari sana sampai ke masjid. Itu yang diperhitungkan. Baru satu langkah diampunkan dosa. Wa ukhra, dan langkah yang lain tarfa'u darajatahu, diangkat derajatnya. Maka orang yang rajin ke masjid, nampak aura wajahnya, ketenangannya, diberikan jaminan oleh Allah sesuai surat Ar-Rahman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang yang beriman itu diberikan ketenangan oleh Allah disebabkan sering ingat kepada Allah. Ketahui ya, orang yang ingat kepada Allah senantiasa ada jaminan ketenangan di rumahnya, di jiwanya, di keluarga. Nah, kemudian yang terakhir, kita mendukung mau tidak ketua kita, rebutlah tak pertama ini. Besok hari Jumat, enggak dia miskin, enggak dia kaya, rebutlah tak pertama ini. Karena tak pertama ini ganjarannya, pahalanya bagaikan satu ekor onta. Enggak kebagian kita tak pertama, ambil tak kedua, jangan berserak baris. Yang kedua ini dapat pahalanya sama dengan seekor sapi. Yang ketiga kambing, yang keempat ayam, yang kelima telur. Kebetulan kita paling banyak pun 5. Yang keenam tak masuk dia ke masjid, bahkan koyok di luar. Kemudian hadis naik mimbar baru dia masuk, malaikat yang menunggu di situ tutup buku. Hanya dapat kewajiban melaksanakan Jumat, tapi pahala Jumat ditutup bukunya. Siapa yang rugi? Kita. Maka dari itu ambil sab pertama. Kalaulah diundi, orang tahu hikmahnya, di sab pertama mau dia kemudian. Maka dari itu saja. Selama saya pada malam ini, mudah-mudahan kita isi masjid kita untuk laksanakan sholat berjamaah, terlebih-lebih kepada kaum tua sebelum diegrek yang punya nyawanya penuhi masjid kita. Insya Allah Allah akan tutupi kesalahan kita di masa yang akan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.